Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Muslimin muslimat rahimakumullah. Setiap manusia tentunya merindukan surga. Alangkah berbahagianya manakala seseorang merindukan surga dan Allah mengabulkan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tausiah edisi kali ini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Muslimin muslimat rahimakumullah. Setiap manusia di bulan Ramadan ini tentunya berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka dari itu, salah satu orang yang dirindukan surga adalah yang pertama adalah ta'lil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan kami turun Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk tadi dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu pada kadar akhir ayat yang engkau baca. Sehubungan dengan hadis di atas, kita tahu bahwa setiap orang yang gemar membaca Al-Quran maka akan naik derajatnya. Maka dari itu di bulan Ramadan ini malah kita ajak diri kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita untuk membiasakan diri dengan membaca Al-Quran. Ingat, di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Satu huruf dihitung 10 kebaikan. Maka dari itu di bulan Ramadan ini kita punya target, setidaknya kita bisa menghatamkan Al-Quran, karena Al-Quran besok akan datang menjadi pembela kita. Maka dari itu bacalah Al-Quran setiap hari, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ada golongan manusia yang kedua yang dirindukan surga adalah wahafizul lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya. Kita tahu bahwa ketika kita berpuasa, marilah kita jaga mulut kita, hati kita. Di dalam Al-Quran banyak kita jumpai agar kita berkata yang mulia, perkataan yang mulia manakala kita berbicara kepada orang tua. Kita disuruh berkata yang benar, qaulan ma'rufan, bicaralah yang baik. Qaulan sadidan, bicara yang benar. Bicara yang bekas, qaulan maysura, dan bicara yang lemah lembut, qaulan layyinan. Hingga manakala kita terbiasa menjaga lisan kita, maka kita akan dirindukan oleh surga. Di bulan Ramadan ini marilah lisan kita jaga, mata kita jaga, telinga kita jaga, karena indera-indera tersebut juga perlu berpuasa. Berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi
mari indera kita juga berpuasa. Dengan demikian, manakala kita terbiasa menjaga lisan kita, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Muslimin muslimat rahimakumullah. Golongan yang ketiga yang dirindukan surga adalah wa mut'imul jinan, orang yang memberi makan pada yang kelaparan. Kita tahu bahwa setiap manusia tentunya butuh makan. Namun demikian, banyak sekali orang-orang yang kelaparan. Orang yang senang memberikan makan kepada orang yang kelaparan, maka dia sangat dirindukan oleh surga. Apalagi di bulan Ramadan ini Allah benar-benar melipat gandakan pahalanya. Orang yang memberi makan buka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Dan orang yang berpuasa, pahalanya tidak akan dikurangi sedikit pun. Maka dari itu, marilah berlomba-lomba untuk memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang yang gemar memberi makan, maka akan dibalas Allah dengan kekayaan. Orang yang senantiasa bersedekah dengan pengetahuan akan diganti dengan kepandaian. Orang yang sedekah dengan jasmani akan diganti dengan kesehatan. Dan orang yang sedekah dengan senyum akan diganti dengan awet muda. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini mari kita berlomba-lomba untuk memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Atau dengan kata lain, mari kita bantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kelaparan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ada golongan yang keempat yang dirindukan surga adalah orang yang puasa Ramadan. Kita tahu bahwa kewajiban orang melaksanakan puasa adalah orang-orang yang beriman. Tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang seperti kamu, supaya kamu bertakwa. Dari ayat di atas kita bisa mengatakan bahwa orang yang diwajibkan berpuasa adalah orang yang beriman. Tujuannya agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita tahu bahwa setiap orang yang bertakwa akan berusaha menjaga hukum-hukum Allah. Orang yang bertakwa akan bisa menjaga mana itu perintah, mana itu larangan, mana itu halal, mana itu haram, mana itu pahala, mana itu dosa, mana itu tuntunan, mana itu tontonan, mana itu amalan, mana itu ramalan. Sehingga ketika kita menjadi orang yang berpuasa, maka surga akan merindukan. Salah satu pintu surga adalah Ar-Rayyan, yaitu pintu khusus di surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, pasangan kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, bapak ibu guru kita, semuanya termasuk golongan yang dirindukan oleh surga yang kekal abadi. Demikian intisari tausiah kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku li qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.